nggak ada budgetnya. Gue harus ngapain dulu ya kalau misalnya gue bingung harus ngambil A atau B gitu. Bener nih nggak ada budgetnya ya? Beneran? Kita murah kok. Gak ada, sorry. Kita murah loh. Murah? Murah. Oh my God, murah itu kan relatif. Murah itu kan keinginan membayar sebenarnya. Nah. Masalah budget nggak budget kan bohong-bohongan aja bisa. Nggak ada budget gitu. Kalau misalnya si konsumen itu kebingungan nih cara baca datanya nih, Yes, benar nih. kan? Iya Kadang nih. lihat ada data apa grafik, tabel gitu bingung. Ini cara bacanya gimana sih? Ya. Itu nggak apa-apa, kita bisa bantu. Bisa bantu Kita analisa bisa bantu pun. menerjemahkan data itu, memberi insight-nya, Oke. menganalisanya seperti apa. Gitu. Oke. Nggak scientific approach, tapi mistis gitu. Karena tadi, kenapa gagal bisnis saya? Kayaknya ditutup sama tetangga gitu. Jadi gue bingung mau presentasi sama investor soal potensi berapa besar bisnis kopi di Indonesia. Terus gue tiba-tiba googling kan. Terus gue googling data brand kopi yang ada di Indonesia. Muncul indonesiadata.id. Sekarang gue langsung undang di sini research director. Tepuk tangan! Mas Aryo! Terima kasih sudah mengundang saya. Sudah ngundang saya kali ketiga ya pada yang sama. Teman-teman, kenapa saya mengundang Mas Aryo hari ini? Karena ternyata indonesiadata.id adalah yang saya percaya bisa menjawab seluruh keraguan saya kalau ketika saya mencari satu data terkait bisnis, pengambilan keputusan terkait bisnis, sampai dengan keraguan saya terhadap brand ini ada di mana ya, gitu. Boleh nggak, Mas Aryo, ceritakan dulu ide awal indonesiadata.id itu kenapa sih? Sudah di awal ya. Sebenarnya waktu itu memang kita kan basisnya perusahaan riset nih. Oke. Ternyata ada yang datang, mahasiswa itu minta data istilahnya. Data, oke. Cuman waktu itu kan data itu yang kita keluarkan itu harganya memang mahal. Karena kita kan data itu yang beli itu biasanya perusahaan. Oh, bukan business to consumer gitu Bukan ya, consumer, bukan iya. consumer, oke. Nah, terus mereka minta bisa nggak sih beli data dalam bentuk satuan atau ketengan gitu kan. Akhirnya muncullah ide untuk membuat indonesiadata.id yang meng-capture kebutuhan-kebutuhan untuk data-data yang sifatnya satuan atau ketengan itu. Karena kan kadang keperluan bisnis nih, lagi mau presentasi kan kita nggak perlu satu buku full. Betul. Kadang hanya satu data saja nih. Data apa sih yang kita perlukan? Oh, saya hanya perlu data A atau data B. Nah, itu yang kita lihat. Potensi itu yang kita lihat. Wah, ngelihat ada kebutuhan, ini adalah jawabannya indonesiadata.id ini ya. Tuh. Jadi kemarin sempat gue, Mas Aryo, kan lagi mau presentasi ke klien. Iya. Jadi kliennya minta untuk ngukur seperti apa strategi yang tepat dalam masuk ke pasar brand X. Terutama produk kategorinya ternyata adalah kopi nih. Iya. Nah, terus gue searching, muncul indonesiadata.id. Nah, Itu ya, seperti itu caranya ya. seperti itu, betul. Terus pas gue mau masuk, ada data yang kejawab, tapi ada juga yang kayaknya gue butuh data lebih dari ini. Itu gimana, Mas Aryo? Memang kita menyediakan banyak data sih. Kita usahakan semua kebutuhan konsumen akan data itu terjawab ya. Jadi di kita tuh ada ribuan data, kalau nggak salah ribuan data yang bisa digunakan baik untuk bisnis maupun untuk skripsi, tesis ya. Jadi untuk keperluan akademis juga bisa. Tapi kalau misalnya konsumen kita datang gitu, oh kok data ini nggak ada ya, gitu ya. Nah itu bisa request. Kita bisa apapun lah, mau data apapun, request aja nggak apa. Boleh langsung ke customer service-nya? Ya, langsung ke admin kami, nanti kita lihat, oh kita usahakan data ini nanti gimana caranya kita sampaikan, kita adain gitu. Kalau available kita kasih tahu nih gitu. Oke. Mas Aryo, kadang-kadang banyak juga nih, kan ada data yang tersebar secara free di internet, gitu kan? Kadang-kadang ada juga yang mulai masuk ke level butuh lebih advance nih datanya untuk menjawab semua keraguan dari pengambil keputusan. Yang Mas Aryo lihat sendiri, sebenarnya
pada tingkat apa sih data-data yang ada di indonesiadata.id ini dibutuhkan untuk ngambil keputusan? Kalau di Indonesia.id itu datanya sudah cukup ya, cukup baik untuk bisa mengambil keputusan sih. Oke. Sudah cukup baik. Udah banyak berarti ya? Sudah banyak, sudah bervariasi juga, mulai dari yang level level menengah sampai level advance lah kita sudah punya. Nah, kalau misalnya si konsumen itu kebingungan nih cara baca datanya nih, Yes, benar nih. kan? Iya Kadang nih. lihat ada data grafik, tabel gitu, bingung ini cara bacanya gimana sih? Ya. Itu nggak apa-apa, kita bisa bantu. Bisa bantu Kita analisa bisa bantu pun. menerjemahkan data itu, memberi insight-nya, Oke. menganalisanya seperti apa. Gitu. Oke. Ini salah satu data yang saya temukan di beberapa tahun lalu di indonesiadata.id. Jadi saya pengen tahu Indonesia itu lebih banyak orang konsumsi kopi panas atau kopi dingin. Ada ya di sini ternyata. Sampai situ ada, sampai segitunya. Wow. Sampai perilakunya ada. Perilakunya ada. Tuh. Ternyata panas sama dingin tuh beda-beda tipis. Di sini datanya 51 banding 50. Tuh. Dan ada juga ternyata yang remaja sampai rumah tangga ya. Apa yang ngebedain remaja sama rumah tangga, Mas Aryo? Kalau remaja itu dari sini sisi respondennya. Responden remaja kita survei ya, jadi khusus remaja doang. Kita tanya perilaku mereka dalam konsumsi kopi. Dan rumah tangga itu ya konsumennya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga gitu. Aku nggak bisa masuk ke remaja. Rumah tangga harus sudah. Karena ya, aku belum betul. berumah tangga. Oh gitu ya, oke. Skip teman-teman, lupakan, itu tidak penting informasinya. Nah, terus juga ada based on kota ya Mas Aryo ya. Ternyata orang Medan lebih suka minuman apa gitu dibanding Jakarta. Itu ada juga di indonesiadata.id. Nah, itu yang menariknya di kami, jadi bisa melihat perilaku dari masing-masing kota yang berbeda itu ya. Jadi perilaku di Jakarta belum tentu sama dengan di Bandung ataupun di Medan gitu. Berarti pengambilan keputusan strateginya nggak bisa sama ya, nggak bisa disamain gitu. Bisa sama, kalau kita mau nyasar orang Jakarta itu pasti beda perilakunya dengan orang Medan. Nah, jadi mungkin bisa dilihat di data kami juga memang ada ya dilihat tuh perilakunya. Iya. Sampai ke Kalimantan, Sulawesi ada. Wow, komprehensif ya untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Di sini juga ada teman-teman. Jenis minuman selain kopi yang dikonsumsi di kedai kopi ada 3. Ini gue spill ya. Coklat, jus, sama teh. Berarti kan kalau misalnya pengambil keputusan memikirkan bahwa ada menu selain kopi yang harus di-announce atau diadakan ya pakai data ini gitu. Gitu nggak sih? Betul. Nah, kekinian. Wah, ini banyak banget ini. Sampai frekuensi berkunjung ke kedai kopi loh. Itu ada di indonesiadata.id? Ada, sampai perilakunya ada sih. Oh my God. Jadi ini sangat menjawab keresahan gue selama ini, teman-teman. Berapa banyak pengunjung remaja sama rumah tangga yang datang lebih dari 1 kali gitu ya. Ini kan kita nentuin. Gimana caranya Mas Aryo? Misalnya gue akan membuka kedai kopi. Terus gue punya data basicnya, pengambil keputusannya ada di indonesiadata.id. Apa yang harus gue lakukan ketika gue ngeliat data ini? Manner apa yang dibutuhkan? Ya memang kita harus untuk membuka usaha baru tadi ya. Itu kan bisa lihat perilaku si konsumennya berdasarkan area yang kita targetkan. Misalnya Jakarta. Oke. Kita bisa lihat perilakunya seperti apa. Mereka sukanya apa sih gitu kan. Kalau terus konsumsi kopi misalnya jam berapa gitu kan. Terus apa sih faktor yang membuat faktor utama bagi mereka dalam memilih suatu kedai kopi. Oh, gitu. Sampai sejauh itu loh. Nah, kita punya data terbaru itu faktor yang faktor apa sih yang membuat mereka datang ke suatu kedai kopi itu ada? Ada. Boleh spill atau gimana? Boleh spill aja. Kebutuhan lagi gratis, nanti bayar habis ini. Gimana Mas Aryo? Jadi ternyata sebagian besar orang tuh mengutamakan rasanya. Rasa udah ngerti ya, bukan price ya, rasa. Rasa ya betul. Jadi mungkin kalau rasanya udah cocok, udah enak, mungkin ya mereka nggak peduli lagi harganya. Oh, udah sampai titik level loyal kalau rasa disukain ya. Rasa ya. Kedua itu ini agak berimbang nih.
kopi apa sih? Kita minum kopi kenapa? Buat apa? Oh. Supaya tidak ngantuk kan? Nah, itu tuh. Itu yang kedua. Jadi kalau ngantuk harus kedai kopi. Nah, Jam-jam krusial, Mas Ari. tapi jumlah persennya tidak sebanyak yang rasa. Oke. Rasa itu di atas 50% yang jawab, sedangkan yang membuat tidak ngantuk tadi mungkin hanya 20%-an gitu. Oke. Nah, Terus yang ketiga? lagi kemudahan dalam memperolehnya. Artinya cabangnya banyak. Oh, makanya ada chain kopi itu. Jadi gampang kita mau ngopi ke ini ya, ke A. Ada di situ kan? Iya, benar-benar. Ada Karena udah kesini. suka sama rasanya ya. Berarti semua variabel harus terpenuhi dong kalau bikin kedai kopi. Atau kayak minimum, kan tadi ada 3 tuh alasannya. Kalau cuma 1 doang, rasa doang yang bagus tapi susah ditemukan. Nah, lihat persentasenya. Yang tadi yang besar kan rasanya ya. Iya. Nah, itu kalau mau itu dulu ya. Itu dulu Nah, yang itu dicil. rasa dulu. Yang penting rasa sudah Proof ke konsumen kan. Ada lagi yang keempat nih, variasi rasa rupanya. Oh, jadi kalau kopi kayak kopi rasa green tea misalnya. Nah, rasa mangga, rasa apa Iya. ya. Kopi rasa jeruk, iya. Ya kadang mungkin konsumen kalau sudah suka rasa nih satu rasa ya, mungkin dia pengen coba yang lain. Aku enggak lah. Coba yang lain, mungkin ya. Iya. Dari data loh. Iya, benar. Itu kan hasil research ya. Dia mungkin nyoba yang lain gitu. Mau ada rasa baru. Yang penting udah enak dulu yang rasa awalnya dicoba ya. Udah enak, proof. Oh, gue pengen nyoba. Baru ini. next level. Karena saya gitu. Itu berarti ada respondennya banyak kan orang kayak Mas Aryo. Mungkin. Kalau saya emang tipikal yang suka sama satu rasa, loyal aja gitu, anaknya loyal. Menjual diri namanya. Iya. Terus Mas, lanjut. Kelima baru harga. Oh, jadi harga pun nggak jadi sesuatu yang penting ya? Nggak diutamakan. Nice. Yang penting udah suka rasanya, oke. Jadi mungkin kalau mau bikin kedai kopi baru ya harus tahu sih rasa apa yang disukai di area targetnya. itu ya. Nah, beda lagi kan sama produk-produk kategori lain. Mungkin rasa bukan yang utama, tapi pricing mungkin gitu. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu data tuh penting ya, Mas Aryo? Data sangat penting untuk bisa mengambil keputusan. Karena kita ada dasarnya nih ngambil keputusan ya. Oke. Nggak bisa pakai intuisi aja ya? Intuisi juga mungkin bisa, tapi sudah berpengalaman nih. Tapi kalau intuisi plus data, wah, itu kan powerful banget. Nah, gitu itu. kan. Data plus intuisi jadinya 100. Gitu. Nah, ini bagus. Jadi, ada juga teman-teman, gue spill lagi ya Mas Aryo, bahkan teman ngopi di kedai kopi. Wow, teman, suami atau istri, pacar, sendiri, klien, keluarga, anak, tapi nggak ada di sini selingkuhan sih Mas Aryo. Nggak ada yang ngaku itu. Nggak ada yang ngaku, oke. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin ya, benar-benar. Jawabannya banyaknya teman sih. Nah, di teman ini mungkin ada turunannya kali ya, teman tapi tidak dianggap, teman tapi mesra, dan you name it anyway. Jadi, ini buat strategi komunikasi mungkin akan berpengaruh signifikan untuk menarik attractions gitu kan ya. Untuk teman-teman yang akan pergi ke tempat ngopi. Sedalam itu datanya. Dananya berapapun ada teman-teman. Berapa biaya yang dikeluarin kalau buat jajan ke kedai kopi. Wow. Puas nggak? Wow. Ya, semua ada sih. Semua ada. Perilaku itu ada. Kalau nggak ada ya custom aja. Cari ke customer service-nya gitu kan. Ya, siap. Kita bisa bantu apapun data. Kadang suka aneh-aneh loh tadinya. Misal, coba. Boleh nggak spill? Minta data aneh-anehnya gimana? Data jumlah UMKM. Itu ada di BPS nggak sih? Wow. Ya. Ada nggak sih data jumlah UMKM tuh? Apa ada di Kementerian Perdagangan atau ada di mana gitu? Kadang orang kita kan susah tuh dapat datanya ya. Iya, ini datanya di mana sih gitu kan. Kadang suka malas browsing aja gitu kan. Malas ngecek ke mana gitu kan. Atau memang datanya kadang nggak dipublish secara umum gitu. Iya. Bahkan nggak itu ya. Ada juga data yang minta data keuangan UMKM malah. Maksud data keuangan ini apa? Cash flow kalian minta? Nah, kalau keuangannya TBK, iya, itu kan itu oke boleh lah, Kak, itu private company, nggak mungkin ada dong. Ini kan UMKM ya. Dan itu di suatu area tertentu. Misal kayak daerah Jakarta Selatan, belah mana, UMKM-nya berapa gitu? Iya, keuangannya berapa? Masanya waktu itu ada yang nanya Bengkulu atau mana gitu. Bengkulu. Oh my God. Niche market sih. Ya udah custom research aja kalau gitu. Custom research ya? Iya, custom research jatuhnya.
Karena kan itu udah sangat significantly Iya. niche gitu ya kebutuhannya. Tapi possible dilakukan. Untuk custom kita possible banget lakukan ya. Jadi mau ya riset biasa lah, riset pakai kuantitatif, kualitatif itu industrial kita bisa lakukan. Oh, wow. Berarti emang basicnya udah marketing research yang udah punya pengalaman lebih dari 20 tahun gitu ya. Jadi pasti banyak cara untuk mendapatkan data itu kan. Bahkan kita ada ini ya, ada klien ini lagi saya ngerjain klien tuh makanan tradisional lah, makanan tradisional UMKM. Dia pingin tahu, dia kan jualannya di Bandung nih. Oke. Pingin tahu di Jakarta nih suka nggak sih dengan makanan itu gitu. Oh, itu harus diriset dulu teman-teman. Soalnya kalau misal tiba-tiba dari Bandung ke Jakarta nggak sesuai, salah strategi, investasi bodong. Nah, Biaya lagi tinggi. Berarti riset itu preventif kan? iya betul. Ya kalau kadang orang bilang kan, ngapain perlu riset ya? Langsung aja gitu kan. Iya betul. Itu banyak duit sih. Kalau gue nggak sih, riset dulu nggak lo gitu. Iya, daripada buang-buang duit Buang kan, duit. mending kan dulu nih, ambil sampel berapa, Betul. baru kita lihat datanya dari sampel itu, insight-nya gimana, oke baru take action. Nah, berarti emang harus ada set mindset dulu dari business owner nih ya, dan pengambil keputusan bahwa sebelum melangkah ke arah yang jauh lebih punya power kegagalan tinggi, harus ada preventive action. Salah satunya adalah market research. Minimum punya basic datanya dulu. Basic data di mana? Di indonesiadata.id, teman-teman. Kalau dirasa-rasa kayak data yang ada di situ, kayaknya masih butuh lebih advance, call dari indonesiadata.id gitu. Jadi pasti bisa kejawab kegelisahannya. Mas Haryo, terus ada satu pertanyaan kemarin yang masuk ke inbox kode marketing. Dia bilang gini, kalau saya nggak punya uang buat beli data itu, masa nggak punya uang ya, padahal bisnisnya gede. Nggak apa-apa, misalnya nggak ada budget ke situ. Harus ngapain? Iya, saya harus ngapain dulu bisnis online? Bagaimana data apa dulu yang minimum saya punya gitu? Gratisan. Meskipun ada di indonesiadata.id kalau nggak salah yang gratisan juga ini. Ada juga ada juga yang gratisan. Kita kan memberikan data beberapa artikel nih. Ada artikel-artikel yang gratisan, di situ juga kita based on data sih artikelnya. Jadi bukan artikel yang yang asal ucap-ucap segala macam kan. Ada datanya di situ. Kalau sesuai, ya bisa diambil datanya. Bisa diambil datanya, oke. Oke, bisa dapat yang gratisan ada. Tapi kalau misalnya nggak ada, harus ngapain dulu Mas Aryo? Teman-teman pebisnis online nih kayak, nggak ada budgetnya. Gue harus ngapain dulu ya kalau misalnya gue bingung harus ngambil A atau B gitu? Bener nih nggak ada budgetnya ya? Beneran? Kita murah kok. Nggak ada Mas Aryo. Kita murah loh. Murah? Murah. Oh my God, murah itu kan relatif. Murah itu kan keinginan membayar sebenarnya. Masalah budget nggak budget kan bohong-bohongan aja bisa. Nggak ada budget nih gitu. Enggak kok, nggak mahal kok data di Indonesia Data. Berarti aman ya? Aman. Kontak aja di kami. Ada pilihan paketnya soalnya. Wow. Oh berarti mulai paket murah, paket menengah, paket mahal paket ada. mahal ada. Ya. Berarti ini menjawab semua kebutuhan ya? Harusnya menjawab semua. Harusnya menjawab kebutuhan. Kalau nggak sesuai juga ada yang salah sih dari channel budgetingnya gitu. Jadi kita sarankan ke basic line-nya ya. Ini dulu investasi data dulu. Investasi dulu, betul. Itu kan investasi kan. Pengembaliannya adalah dengan modal yang tidak akan menjadi investasi bodong. Tidak akan. Iya benar. Mindset Jamin dulu ya. Ini banyak banget teman-teman. Jadi, nah ini aja baru satu hard copy dari satu produk kategori. Sementara Indonesia Data itu punya jutaan data. Jadi kalau misalnya masih ada kebutuhan data yang belum bisa terpenuhi, sepertinya hanya masalah komunikasi ke customer service-nya aja. Jadi ditanya aja gitu. Gitu nggak sih, Mas Arya? Ya tinggal sampaikan saja. Sampaikan aja, oke. Nah ini banyak banget. Nah ini kayak butuh sekian lama gue menghabiskan satu hard copy ini, dan sekarang udah easy. Udah bisa diganti ke platform digital. Jadi teman-teman itu bisa di layar device-nya apapun gitu ya, klik indonesiadata.id ya. .id gitu kan. Terus, wah muncul. Bener. Seluruh kategori banyak, ada datanya, ada artikelnya, bahkan sampai, ada data in motion, Mas. Iya, untuk emotion tuh yang bisa gerak-gerak gitu ya, untuk bisa dinikmati secara instan gitu. Wow, keren. Sama ada storytelling mengenai data. Storytelling juga data, gitu. Kadang orang Indonesia tuh
pertama malas baca data ya. Iya, iya. Kita udah kasih visual, pengen ceritain gitu. Gue kadang-kadang gitu sih, Mas. Iya. Udah ada jelas di visualnya Nah. kayak 50% orang Indonesia nggak suka baca data. Ditanya lagi berapa persen yang nggak suka baca data. Ya. Berarti semua kebutuhan dan keinginan dari user tuh kita udah coba provide ya. Sudah selesai. Udah coba provide. Keren banget. Coba tepuk tangan untuk 5 juta orang di sini untuk Indonesia Data. Ini juga salah satu platform yang menurut gue sangat komprehensif. Yep. Untuk kebutuhan data dalam kebutuhan level tertentu, dan kalaupun kebutuhannya sampai pada titik lebih advance ya tinggal calling timnya aja gitu kan. Mas Aryo, kita kalau udah ngomongin soal kebutuhan data itu kan butuh sekali satu kebesaran hati untuk menyadari bahwa kita nggak tahu tentang apapun di dunia ini. Jangan pakai asumsi pribadi karena itu jatuhnya jadi akan subjektif sekali. Kalau misalnya teman-teman pebisnis di Indonesia belum punya manner data oriented, itu kan jadi tugas dari teman-teman yang sebagai platform untuk membuat orang melek sama data, indonesiadata.id dong gitu. Ada nggak langkah-langkah real yang udah dilakukan untuk indonesiadata.id dalam mengedukasi, terutama netizen Indonesia dalam pakai data dulu dong kalau belum mengambil keputusan yang penting gitu. Ya. Karena kan zamannya sosial media ya, jadi Indonesia Data juga aktif nih, gencar juga menghiasi sosial media dari teman-teman semua, mungkin dari TikTok, dari Instagram nih. Betul. Kalau misalnya selintas-lintas mengenai Indonesia Data pasti ada muncul nih, Betul. ada data apa gitu kan. Nah itu ada ini kalau misalnya tertarik, nanti di situ ada tulisannya, kunjung dong ke Indonesia Data gitu. Oke. Nah itu kita sebenarnya mengedukasi dari situ, dari sosial media. Mengedukasi itu. dari medsos, Ya. oke. Jadi mungkin lihat data ternyata perlu ya data ini. Harapannya seperti itu. Iya, ya. iya. Harapannya pebisnis tuh lihat data, ternyata kita butuh data sih seperti ini, Iya, butuh data ini dan kita usahakan membuat mereka dapat data itu mudah gitu, tidak susah. Jadi semua orang tuh berhak atas data. Gitu, yang berkualitas. Data. Tuh ada note di situ. Semua orang berhak atas data yang berkualitas. That's a nice statement anyway. Jadi kemarin lihat Mas, satu konten yang ada di newindonesiadata.id di Instagram anyway, ini menarik banget, data in motion ya. Apa snack favorit orang Indonesia? Ternyata ada ya brand yang ternyata top 3 dari indonesiadata.id ngeriset gitu. Ada, kita sebut merek karena ini based on data gitu ya. Better, Selai Oleh, sama Oreo. Iya. Nah, gara-gara itu akhirnya saya tertarik kayak sejauh itu ternyata di riset. Brand-brand kategori produk FMCG ada juga di indonesiadata.id. Nah, itu baru permukaan aja sih. Oh, baru permukaan, sombong. Kalau di kami mau lebih dalam lagi ada lagi. Oh, gitu. Itu baru surfing doang ya. Surface ya, guys. Jadi mancing. Kita belum diving, itu memancing doang. Wah, mulai gue terpancing anyway. Sangat terpancing. Ya iyalah, ini bukunya setebel ini, satu kategori tertentu doang. Ada nggak penemuan paling baru dari indonesiadata.id yang menurut Mas Aryo dan tim, ini mind blowing nih gitu, yang akhirnya bisa dijadikan satu insight menarik untuk teman-teman yang menjadi penonton Komar di sini? Ini karena kita ngomongin kopi ya. Ya. Kopi lagi ya? Iya, kopi lagi aja. Karena lebih seksi sih kopi. Lebih seksi. Kopi lagi seksi dan terus seksi selama 5 tahun ke belakang dan sampai detik ini masih seksi. Seksi ya. Yang tadi kan sudah saya bilang deh faktor utama ya. Terus, nah kan itu yang peminum kopi nih. Peminum kopi. Yang nggak minum kopi gimana? yang nggak datang ke kopi kedai shop, kopi, kedai kopi. Itu kenapa nggak datang sih? Iya, nggak ada duit atau nggak suka produknya. Alasan utama nih. Ya. Harga. Harganya. Jadi orang-orang yang nggak konsen dengan harga, ya mereka datang kan. Tadi ya. Yang konsen dengan harga, mereka nggak datang ke kedai kopi. Kemana mereka? Pas kami lihat lagi utak-utik, ternyata 60% itu mereka lebih prefer nyiapin kopi aja di rumah gitu, pakai saset. Ready to drink atau Saset. Pantesan brand Indonesia masih tetap berjaya. Berapa persen tuh Mas Aryo orang yang minum sachet?
tadi yang nggak datang ke coffee shop, 60%-nya ternyata lebih prefer kopi saset. Oh, pantesan masih banyak kopi sachet. 20%-nya itu yang minum ready to drink kopi. Ready to drink kopi, kalau itu sachet sisanya. Mereka lebih senang di rumah kali ya. Ini kan kayak kaum mungkin daripada mendang-mending daripada ini ya mending di rumah aja lah gitu kan. Oh, berarti beda dong urban city sama suburban dan rural area tuh produk yang dikonsumsi nggak sama dong. Kalau ini rupanya di kota urban ya. Kota urban. Ya. Ada yang tetap. Ada tetap. Gitu. Oke. Berarti kalau misal kita ngomongin soal besarnya Indonesia kan nggak mulu-mulu representatif tuh kota-kota besar ya. Let's say kita ngomonginnya di suburban city deh. Mungkin produk kopi yang you name it harganya 50.000 nggak make sense buat mereka. Betul, pasti. Betul kan ya? Itu kemahalan ya untuk level ekonomi sosial statusnya tertentu gitu. Iya. Gimana ngeliat itu sebagai seseorang yang pengen buka usaha di rural area, Mas? Atau suburban deh, jangan ke rural deh. Jadi bikin kedai kopi yang kayak mana kalau misalnya? Tadi kan disebut spill budget ya. Spill budgetnya paling banter. Gue udah pernah lihat datanya anyway. Gue beli di indonesiadata.id. Jadi datanya berapa purchase ataupun budget untuk satu kali beli kopi tuh di bawah 50.000 satu bulan. Korek nggak? Betul. Ya. Budgetnya segitu doang sih. Nah, budgetnya segitu, iya. 50.000 sebulan. Kita mau buka usaha nih dan bisnis nih di suburban. Harus ngapain? Bingung nggak? Nah, harus menyesuaikan ya. Nah ya, harus menyesuaikan kan? Dengan budgetnya mereka nih. Nah. Budgetnya mereka di suburban itu berapa sih budget mereka untuk mengeluarkan kopi gitu kan? Itu satu bulan loh Mas, 50.000 itu. Bukan satu kali pembelian ya, jadi hitung aja 50 bagi 30. 50.000 bagi 30.000, 30 hari itu berapa tuh budgetnya? Sehari. Minim banget ya. Pantesan sachet. Jadi make sense nggak datanya? Iya, mendingan sachet nih. Sachet, iya bener. Jadi nggak usah buka kedai kopi. Bikin sachet baru ya. Sachet terbaru. Makanya, jadi musiman kan kalau yang pantesan kita kadang-kadang ngelihat ada bisnis coffee shop di beberapa suburban tuh jadi nggak works karena mungkin pemilik bisnisnya tuh nggak ada data ini. Ya mereka asal buka-buka saja. Iya buka aja, penting budgetnya situ kurang potensial nih. Gitu kan. Nggak rame ya, tutup. Yang lebih rame malah yang keliling-keliling, abang-abang yang pakai motor. Karena lebih murah. Karena lebih make sense buat mereka. Nah, oleh karena itu kayaknya emang mindset dan attitude datanya yang harus dibangun ya, pemilik bisnis ini ya. Sebenarnya kita juga punya data ini loh, data potensi dari setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan apa aja kita punya datanya. Wah, potensi setiap kelurahan ada? Iya. Mau buka apa gitu? Pengeluarannya itu besar berapa? Jadi ketahuan kelurahan mana yang paling berpotensi. Wow. Mana kelurahan yang, kita kan namanya SES ya, sosioekonomi status. Yang pengeluarannya istilahnya kelas sosial yang atas itu yang paling tinggi di kelurahan mana sih? Atau kelurahan A ini jangan-jangan potensinya menengah bawah semua nih, jangan-jangan kan? Jangan buka di situ gitu. Iya, jangan buka di situ. Oh, ya gue kejawab nih semua. Kejawab. Kita punya data seperti itu. Sampai di titik bahwa lo akan die kalau lo buka di situ tuh ada ya sebenarnya ya. Ada datanya. Semua kelurahan se-Indonesia. Wow. Coba hubungin teman-teman, kita sarankan segera membeli data di indonesiadata.id untuk bisa mencegah kerugian yang akan berkesinambungan di masa depan. Jadi ini keresahannya. Kan orang kadang-kadang gitu ya. Iya. Ada lagi yang pakai data-data, ini lagi Mas, ini kayaknya toko saya ditutup nih. Orang nggak kelihatan toko saya. Jadi udah mulai ke ranah-ranah yang nggak scientific approach, tapi mistis gitu. Karena tadi kenapa gagal bisnis saya? Kayaknya ditutup sama tetangga gitu. Padahal kalau mau pakai scientific approach, mental kita adalah itu tadi ya udah pasti gagal. Kalau misalnya nggak pakai data, that's it. Data menjawab kebutuhan. Iya, data menjawab dan mencegah kegagalan di masa depan kan. Betul. Jadi kalau misalnya udah tahu potensi pasar di sini udah jelas untuk low budget, tiba-tiba ibu buka dengan harga satu kopi 25.000, budget mereka 1.500. Gimana tuh cara gap itu? Kan itu udah nggak make sense sebenarnya kan. Oleh karena itu,
saya pengen Mas Aryo yang sudah punya platform digital yang sudah sangat komprehensif itu bisa nggak kasih pesan-pesan dulu nih ke para pemilik bisnis ataupun para akademisi atau orang-orang yang memang punya kepentingan dalam bidang data untuk menyebarluaskan bahwa mindset data oriented itu adalah hal yang paling fundamental di dalam setiap pengambilan keputusan hidup. Sesimpel gini Mas Aryo, gue akan cek ramalan cuaca untuk mempersiapkan hari gue akan baik-baik aja. Itu kan mindset data kan. Forecasting itu kan muncul karena dia udah ngumpulin data secara big dan kemudian muncul, jam 5 bakalan hujan. Jadi kalau kita udah tahu jam 5 bakal hujan, gue harus siapin payung dong. Atau gue sampai ke bus Transjakarta, jangan sampai pas lagi hujan-hujan. Itu adalah hal keseharian basic yang kalau kita bisa menggunakan data dalam keseharian, berguna buat kita. Boleh Mas Aryo sampaikan kepada rekan-rekan semua di sini, komar-komar ini. Wah, ya. Se-Indonesia ya. Ya buat pemilik bisnis ya, mungkin kalau ingin membuka usaha atau membuat keputusan bisnis yang penting gitu kan, sebaiknya menurut saya berdasarkan data. Memang sih mungkin ada yang bilang ya, ngapain data gitu kan, intuisi aja, gue udah pengalaman kok bertahun-tahun nih. Nah, cuman kalau pakai data aja berhasil, atau pakai murni intuisi berhasil, kenapa nggak combine dua-duanya nih? Ya, kalau bisa combine dua-duanya. Tapi yang penting adalah data, karena data itu adalah sifatnya objektif, bukan subjektif. Kalau intuisi kan subjektif nih, berdasarkan pengalaman, berdasarkan ya siapa tahu pengalaman yang waktu itu berhasil, tapi pengalaman sekarang nggak berhasil. Beda kan. Nah, kalau data kan sifatnya objektif nih. Jadi saran saya sih memang menggunakan data untuk mengambil apapun keputusannya supaya tidak rugi di masa mendatang, gitu kan. Tidak rugi lebih besar di masa mendatang. Kalau untuk akademisi bisa menggunakan skripsi yang sedang menyusun skripsi atau tesis itu bisa menggunakan data kami. Insya Allah data kami adalah valid ya, valid dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, jadi jangan khawatir. Yakinkan saja ke dosennya kan bahwa data kami itu bisa dipakai gitu. Bisa duduk bareng nanti sama Indonesia Data. Nah, ya kalau UMKM biasanya mereka datanya membutuhkan data yang murah nih, data yang murah, simple ya. Ready to use. Nah, tenang saja, kami ada data level murah, menengah sampai atas Advance, juga. Ya, kami ya. ada. Oke. Jadi untuk UMKM bisa membeli data di kami secara murah. Tenang saja datanya, kalaupun datanya yang diminta tidak ada, kami bisa siap untuk menyampaikan atau mengadakan data yang ada gitu. Dan perlu nanti kita akan mengadakan mungkin riset ad hoc. Gitu. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah tadi kebetulan udah bisik-bisik sama Mas Aryo, katanya kalau buat subscribe di sesi kali ini kita bakalan ada special offering. Pakai hashtag #komarcuan Indonesia Data bakalan dapat 30% off untuk subscribing-nya. Komen aja sama cek CS-nya, kontak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan terkait data apapun itu bisa dibantu sama tim indonesiadata.id, jangan ragu. Dan kita pasti bakalan mengundang kembali teman-teman yang memang punya expertise di bidangnya masing-masing untuk bisa memberikan satu insight ataupun findings yang menarik untuk para pendengar Komar. Last but not least, ini adalah pertanyaan pamungkas dari narasumber yang hadir ke kamar Komar anyway. Mas Aryo, kalau misalnya jadi superhero, Mas Aryo itu pengen jadi superhero apa? Kemampuannya apa? Dan kenapa milih itu? Apa ya? Ntar dulu mikir dulu ya. 5 menit dulu ya? Oh, oke. Paling bukan superhero ya. Kalau superhero kan mungkin, kalau saya kan jarang nonton superhero. Mungkin superhero tuh lebih ke power ya. Oke. Mungkin lebih ke tokoh komik boleh kan? Boleh. Conan mungkin. Oh, detektif. Iya, bukan Conan Barbarian ya. Iya. Lucu juga dia, anak saintifik tapi lucu. Nah. Lanjut. Detektif Conan lah paling. Karena dia kecil terus sih. Enggak aja. Lucu. Ya Allah, bapak-bapak jokes ya. Oke. Karena dia ini loh, Conan itu kan bisa melihat data, fakta dari semuanya itu digabungkan, dia bikin benang merahnya supaya mendapatkan insight, lalu bisa memecahkan masalah.
Gitu. Oh my God. Berarti Indeks itu. Mas Conan ngomong. Mas Aryo ini adalah Conan in real life, teman-teman. Dari, Keren ya. dari data ya, data, Iya, dari data. fakta, langsung insight-nya apa. Wow. Nah, Oh my pecahkan masalah, gitu. God. Yang penting kata-kata paling penting kecil terus. Oke, kalau gitu kita tunggu aksi-aksi dari Mr. Conan in real life untuk bisa berbagi insight dan findings yang berfaedah untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau gitu sampai ketemu lagi di next episode teman Komar. Bye-bye.